ada. Udah dia udah bosen dibuang. Jadi motif kejahatannya dia itu kawin buang, kawin buang, kawin buang atau berzina. Tapi itu hanya satu orang tadi itu setelah panjenengan? Iya. Korban? Oh, banyak Kiai. Banyak? Setelah saya lapor ke polisi, setelah saya speak up di banyak media TV nasional, itu 1 lusin lebih perempuan menghubungi saya mengaku menjadi korbannya oknum Habib AJ. Masya Allah. Bermacam-macam, ada yang dikawin lewat telepon, ada yang dizinahi, dihamili sampai aborsi, ada yang cuma beberapa minggu, ada yang diajak check-in hotel. Aduh, bermacam-macam. Saya sendiri sampai diajak check-in sama Habib tadi itu? Iya, diajak check-in. Dan semua bukti chat-chat perempuan yang selusin lebih itu sudah saya serahkan ke penyidik. Masya Allah. Saya pikir si Habib AJ ini sudah kapok, sudah tobat, udah insyaf. Karena ngomongnya gitu di depan HRS, udah saya kapok nikah lagi, udah saya kapok poligami awal gitu. Tapi ternyata makin brutal Kiai. Dia yang dimaksud brutal itu? Brutalnya dia setelah dimediasi HRS, bukannya insyaf, tobat, malah ngawinin perempuan cuma lewat telepon, tanpa wali, tanpa saksi. Masya Allah. Itu perempuannya datengin saya, ngadu ke saya. Setelah dia speak up di salah satu TV nasional. Masya Allah, Masya Allah. Jadi perempuan ini dikawin cuma lewat telepon dengan mahar cuma 100.000, sama dengan saya. Dan ditalak cuma beberapa minggu langsung dibuang gitu, dicerai paksa. HRS itu Habib Rizik Syihab, ya ini beliau konon pernah berusaha untuk mengklirkan masalahnya, kalau istilah sekarang mediasi lah gitu kan. Tapi setelah dimediasi, baik si Habib yang AJ tadi maupun pihak HRS sendiri kelihatannya menutup pintu untuk berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mirza TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, dan semoga kita semua diberi kesehatan, panjang umur, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita. Ada seorang perempuan yang mengaku dinikahi oleh oknum Habib yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi seorang perempuan ini mengaku dinikahi, dan setelah itu ya ada penyiksaan batin lah ya, nafkah batin yang tidak terpenuhi, dan akhirnya dicerai ya, dicerai dengan cara tidak hormat ya. Yuk, seperti apa ceritanya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Zaidah Salim ya. Selamat datang di bubuk kami di sini. Jadi teman-teman ingin tahu, kalau selama ini cuma mendengar berita di medsos tentang ini, tapi mungkin lebih baik kalau lebih akrab lagi berkenalan dengan beliau. Silahkan diperkenalkan. Ya, terima kasih Gus Kiai. Saya Zaidah Salim. Saya dulunya adalah mantan jurnalis, presenter di salah satu TV swasta di Indonesia. Saya sudah pernah menjadi jurnalis selama kurang lebih 10 tahun dan presenter berita. Itu adalah sedikit karir yang pernah saya jalani sebelum saya akhirnya memutuskan untuk berhijrah, memakai hijab. Dan karena saya sudah memakai hijab, jadi saya harus mau tidak mau berhenti dari karir yang sudah saya bangun dari nol, karena dari pihak perusahaan tidak mengizinkan saya untuk memakai hijab. Ya, sampai saat ini, sampai detik ini, alhamdulillah menyibukkan diri dengan masih siaran freelance di beberapa stasiun TV atau di kanal YouTube. Kegiatan yang masih saya lakukan sampai detik ini adalah berdakwah bersama salah satu ulama perempuan di Indonesia, yaitu Ustazah Okistina Dewi. Kami memiliki satu program dakwah di YouTube Okistina Dewi sampai detik ini. Ngomong-ngomong, panjenengan lahir di mana? Saya lahir di Surabaya. Di Surabaya, di dekat Ampel, Gus. Ternyata dekat Bali ya. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Oke, baiklah.
supaya tidak terlalu lama kita bicara, yang penting pokoknya lah, kan sudah kenal beliau ini aslinya orang Surabaya dan sudah pernah jadi presenter, bahkan sampai sekarang masih juga menggeluti dunia presenter di kolom yang lain, meninggalkan sebuah stasiun TV kebesaran itu karena ingin menegakkan syariat Allah. Saya kira ini sebuah jihad yang sangat mahal, dan hari ini juga beliau akan kita ajak berjihad. Kalau dulu kita berjihad itu biasa perang pakai senjata, sekarang perang medsos, kebenaran dan kebatilan perang di medsos. Nah, kita melihat beliau sudah siap menjadi cutnya di medsos hari ini untuk memerangi kebatilan-kebatilan yang mungkin juga kita hadapi. Kalau di kalangan laki-laki sudah banyak, tapi perempuan jarang. Dan gini, saya mendengar dan menonton sebagian berita tentang panjenengan yang berkaitan dengan rumah tangga. Panjenengan sudah pernah menikah dan sudah dikaruniai putri, insyaallah salihah ya, insyaallah salihah. Tapi ada sesuatu yang sekarang menjadi berita. Itu awal cerita ya, awal cerita bertemu dengan seorang laki-laki yang hebat itu, bagaimana itu? Hebat mempermainkan perempuan. Nah, itu awal bertemu dengan sang pujaan itu di mana? Gimana ceritanya itu? Iya, awal bertemunya saya disapa di Instagram, media sosial. Dia menyapa saya dan meminta tolong pada saya untuk dikenalkan dengan beberapa artis papan atas. Alasannya untuk memberi kiswah. Nah, itu pandangan pertama di media sosial itu saya lihat, wah, akhlaknya luar biasa, memberikan kiswah untuk artis papan atas. Nah, Kiswah itu waktu itu artinya apa? Kiswah ini apa, Ka'bah. Oh, jualan kiswah. Dan juga makam Rasulullah. Dia bilangnya memberi waktu itu. Oh, jadi dia punya kiswah. Iya. Nah, ini penting ya. Ini penting saya sampaikan juga ini. Kiswah itu tidak sembarangan kayak belanja di Tanah Abang atau Cipulir. Iya. Nggak bisa, itu urusan negara. Saya punya cukup lumayan lah. Tapi juga saya sembunyikan karena itu dulu para ulama yang sekitar 20 orang berangkat ke Saudi. Di sana ada memang karyawan di perusahaan yang memproduk kiswah atau ngurusnya tahun 90. Iya. Sudah tahun 90 dibawa ke Indonesia, dibagi, alhamdulillah tersisa sekitar setengah meter itu diberikan ke saya tadi kamar itu. Iya. Jadi kalau yang kiswah-kiswah sekarang itu ya nggak tahu bikinan mana itu ya. Jangan-jangan bikinnya di Tanah Abang atau di Pekalongan atau di Solo atau di mana gitu kan. Iya. Jadi jangan percayalah gitu kan, jangan percayalah. Seperti rambut Nabi, jangan percaya deh. Kalau negara pegang satu rambut Nabi, orang bisa ngambil rambut itu, bisa dipateni itu. Jangan percaya dengan dongeng-dongeng itu. Rambut Nabi banyak banget seluruh Indonesia. Jadi mula-mula begitu ya. Kita lanjutkan lagi. Oke. Ya, awalnya dari situ Kiai mengajak saya berkenalan dan mengundang saya ke pondok pesantrennya Pesantrennya di mana? di Bekasi. Jadi saya datang bersama orang tua angkat saya, ibu angkat saya. Itu pertemuan pertama, saya diundang di pondok pesantrennya dia. Saya ditawari kiswah supaya membeli, tapi saya tidak beli. Dan akhirnya pertemuan kedua selama setengah tahun ya Kiai, kita cuma bertemu 2 kali. Pertemuan kedua dia mendatangi saya karena pada saat itu saya sedang selamatan ulang tahun hari lahir. Kemudian pertemuan ketiga dia mengajak saya menikah. Secepat itu ya? Sebenarnya nggak cepat sih Kiai, karena itu rentang waktunya setengah tahun. Oh ya, komunikasi Ya, Instagram tadi. saya nggak pernah mau diajak berhalawat berduaan dengan dia, bahkan WhatsAppan pun saya nggak Memang mau. pernah diajak? Kenapa? Memang pernah diajak kalau? Oh iya, ngajak jalan-jalan saya ke kafe atau apa, tapi saya nggak pernah mau. Saya mau kalau kamu datang ada orang tua saya. Tuh, mungkin dia penasaran atau apa, akhirnya di pertemuan ketiga dia membulatkan tekad meminta saya ke abah saya menikahi saya secara agama. Berarti datang ke Surabaya? Telepon, karena waktu itu COVID. Oh. Lockdown, semuanya di lockdown. Akhirnya kita menikah di Bogor tahun 2021 dengan saksi-saksi yang sah sesuai syariat. Ya sudah. Mungkin teman-teman dan pemirsa juga sama nih. Ini ingin tahu kan siapa sang Arjuna tadi namanya? Boleh enggak apa-apa kan? Nama lengkap Arjunanya kira-kira perlu tahu nggak? Pengen ya? Nah, pengen. Jadi sebutkan. Inisial aja, Habib AJ. Habib AJ. Kuse AJ itu
Asli Jakarta apa? Dia asli Surabaya. Oh, enggak, itu Aceh sih. Aje. Aceh toh. Aceh asli Jakarta toh. A kan bisa Ahmad, bisa Ali. Ah. C. Itu. Mendekati tuh ya. Jun kali ya. Hah? Jin dan Jun. Sudah disebut tadi kan? Jin Udah. Jun. Oke, benar. Oke, lanjut. Terus akhirnya terjadilah pernikahan Ya, itu. akhirnya kita menikah di Bogor. Nah, saya Yang menikahkan walinya siapa? Jadi karena waktu itu lockdown, abah saya hanya memberi restu via telepon saja karena tidak bisa naik pesawat, tidak bisa naik kereta. Karena nggak bisa naik pesawat, nggak bisa naik kereta, jadi karena saya janda statusnya, jadi ya sudah menikah saja, abah restui. Jadi sesuai dengan syariat ada saksi laki-laki 3 orang dan juga 2 perempuan. Tapi di situ firasat saya udah nggak enak, Kiai, karena dia tidak mengizinkan untuk mengambil foto atau video. Padahal kita niatnya kan untuk dokumentasi, ya, karena kita menikahnya hanya sah secara agama. Itu saya sudah punya firasat tidak nyaman di situ di awal pernikahan itu. Sebetulnya kalau ada firasat itu ikuti Nabi ya. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Waspadai firasat seorang mukmin karena dia memandang dengan cahaya Allah. Seringkali kita mendapatkan firasat apa atau gitu kan, itu kita harus cepat dan tepat menyikapi. Kalau tidak kadang-kadang terjadi sesuatu ya, mungkin salah satunya itu firasat itu yang diabaikan itu. Ya. Lanjut, tinggal kalian di mana? Di Bekasi. Satu rumah. Satu rumah, saya kontrak rumah. Oh, jadi kontraktor waktu itu? Saya kontrak sewa rumah, Kiai. Oh iya, kontraktor lah. Iya, karena dia nggak sanggup ngasih saya rumah, jadi cuma sanggup kontrak rumah. Jadi selama hampir 2 tahun pernikahan itu saya tidak pernah dinafkahi sama 2 sekali. tahun Kiai. Uang bulanan yang dia berikan itu hanya untuk membayar sewa rumah aja. Selebihnya untuk makan, pakaian saya masih dinafkahi abah saya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Dan kalau berdasarkan data dari Komnas Perempuan terakhir kemarin, saya mengalami banyak kekerasan, di mana saya mengalami kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan juga penelantaran. Sampai akhirnya saya sempat dirawat di rumah sakit jiwa selama setengah tahun karena saya mencoba berkali-kali mengakhiri hidup, menyayat nadi, dan sampai detik ini saya masih dalam perawatan psikolog psikiater. Selama sakit ya, dirawat tadi, sang suami, boleh tanda petik boleh enggak ya? Aja. Sang suami lah gitu ya. Habib ya? Ya. Ini Habib kan? Iya. Enggak masalah, Habib mau nanya kan? Iya. Habib dah? Iya. Nah, Habib. itu membantu pengobatan kita atau Tidak. sama sekali tidak. Tapi statusnya masih sebagai suami istri. Iya. Masih suami. Sebenarnya begini, Kiai, saya sendiri juga bingung ya, sampai sekarang dia tidak ada itikat baik untuk meminta maaf atau apapun itu. Dia masih berada di atas kesombongannya. Dia merasa dirinya suci, mulia, kebal hukum, itikat baik, hanya meminta maaf saja, sampai detik ini tidak ada. Oleh karena itu saya dengan Mas Hilman, dengan tim lawyer, terus berikhtiar untuk mencari keadilan. Karena Tapi komunikasi banyak. terus? Nggak ada. Sama sekali? Sudah tidak ada. Nah sekarang hubungan panjenengan dengan dia mungkin tidak mau diambil foto, gambar atau apa, mungkin karena punya istri juga. Ya seharusnya apa salahnya menikah kan? Enggak, maksudnya dia Sebaiknya sudah punya disoalkan. istri sebelum jenengan. Oh iya. Sudah. Jadi sebelum saya menikah saya sudah diperkenalkan dengan istrinya, istri pertamanya. Dan sudah setuju atau sudah tidak dipertemukan. bicara? Ya. Kalau setuju atau tidak setuju, kalau pengakuan dari abah saya, dia sudah izin dengan. Tapi Abah itu berdasarkan statement dari siapa? Ya, dari dia. Bukan dari si perempuan Ya tadi. pokoknya abah bilang sudah, kamu jangan meributkan izin istri pertama, itu sudah selesai. Itu saya rasa abah saya sudah selesai lah
itu sudah izin, kamu jangan memperdebatkan itu lagi, nanti akan jadi keributan dalam rumah tangga kamu. Ya sudahlah. Intinya sebelum pernikahan saya sudah bertemu dengan istri pertamanya dan sampai detik ini hubungan baik dengan istri pertamanya. Udah mafi muskilah ya. Iya. Oke. Hubungan yang tidak baik hanya dengan Habib aja. Oknum Habib ini. Berarti tinggal di tempat ya sebagai kontraktor tadi itu. Sewa rumah. Iya, kontrak. Iya. Kalau istri yang lain boleh untuk diambil, ini mau ya. Jadi mungkin gini, biaya hidup selama panjenengan tinggal di rumah itu ditanggung. Abah saya. Oh, bukan suami. Bukan. Suami cuma bayar sewa rumah aja, tapi untuk makan, pakaian, listrik, dan sekolah anak saya segala macam masih ditanggung abah saya. Oh, nah terus Abah kandung. selama ini yang beliau berikan cuma untuk kontrakan rumah itu kan? Iya. Nah, jujur saya tanya sekarang, ada nggak perasaan waktu itu panjenengan bahwa panjenengan itu istri dia? Ya, saya seperti tidak diperlakukan sebagaimana seharusnya seorang istri. Hak-hak saya sebagai seorang istri dirampas semuanya. Dan saya mengalami banyak kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini kekerasan itu kan fisik ya, tentu fisik. Bukan, kekerasan psikis, Psikis ya. kekerasan seksual, Seksual, kekerasan ekonomi, dan juga penelantaran. Itu adalah kesimpulan dari Komnas Perempuan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang saya berikan. Nah, oke. Pemirsa, seorang istri yang sudah menyerahkan dirinya menjadi teman hidup bagi seorang pria, tentu yang diharapkan adalah si pria tadi ada dalam suka dan duka, atau paling tidak mengayomi, bisa dijadikan orang yang dibanggakan gitu kan, dan berikan rasa aman, ada rasa bangga. Nah, tapi ini yang dialami oleh Zeda ini justru sebaliknya. Itu selama 2 tahun gitu. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ada usaha misalnya menghubungi, ayolah pada memperbaiki keadaan. Iya, jadi karena banyaknya kekerasan yang saya alami dan banyaknya ketidakadilan dalam poligami yang dia lakukan, akhirnya masalah kami sempat dimediasi oleh HRS. Sempat dimediasi oleh HRS, di mana dia membawa saya ke rumah HRS di Petamburan. Dan waktu dimediasi itu sudah saya sampaikan kezoliman Habib AJ ini ke hadapan HRS. Dan HRS sempat memberikan ultimatum kepada suami saya waktu itu bahwa dia sudah berbuat sangat zolim kepada saya, harus meminta maaf. Dan ibaratnya kayak dikunci mati gitu. Dikunci mati dalam arti kalau mau rujuk harus ada surat bermaterai, saksinya HRS. Kalau mau cerai harus ada surat bermaterai, saksinya juga HRS. Dia maju kena, mundur kena. Jadi waktu itu HRS ya secara tidak langsung ya mencoba untuk menjaga marwah saya. Tapi ternyata saya seperti dia kasih harapan palsu ya. Jadi setelah mediasi itu nggak ada lagi ujungnya di mana gitu. Lewat begitu aja. Ya, jadi saya melihat sepertinya suami saya si Habib AJ ini kayak dilindungi dan ditutup-tutupi oleh keluarga besar HRS. Saya tidak tahu ya kenapa, ada apa begitu. Dan sampai detik ini saya dihalang-halangi untuk bertemu dengan HRS. Mungkin si oknum Habib AJ ini takut ya boroknya dibuka semua. Tapi kan kontak HRS masih ada tuh. Saya kontak dengan anaknya. Nah, kalau kontaknya masih ada anaknya, mungkin bisa berhubungan langsung. Tidak boleh, saya sudah tidak boleh Masalahnya bertemu apa? dengan HRS. Saya juga nggak tahu itu. Luar Sepertinya ada sesuatu. Sepertinya itu tadi mencoba menutup-nutupi si oknum Habib AJ ini supaya HRS nggak tahu keburukannya atau apa ya. Wallahu a'lam lah. Mungkin takut salah paham, ya kan? Jangan-jangan nanti HRS tuh Haji Latihan Syarif Rahmat lagi. HRS itu Habib Rizik Syihab ya, ini beliau konon pernah berusaha untuk mengklirkan masalahnya. Kalau istilah sekarang mediasi lah gitu kan. Tapi setelah dimediasi, baik si
Habib yang AJ tadi maupun pihak HRS sendiri kelihatannya menutup pintu untuk berkomunikasi. Betul. Nah, mudah-mudahan lewat tayangan ini nanti saudara-saudara saya ada yang bisa berkomunikasi dengan Habib Rizik, disampaikan bahwa Zaida Salim menunggu selesainya bagaimana sih, kan gitu. Amsikuhunna bima'ruf aw farriquhunna bima'ruf, kan itu. Jadi mau dipertahankan juga harus ada statement kepastian, mau dilepaskan juga harus ada pernyataan supaya plong semuanya. Karena bagaimanapun kan harus jelas statusnya orang itu. Nah, sekarang yang akan dilakukan Zaida setelah atau pernah berkomunikasi dengan tokoh-tokoh lain yang diminta saran gitu? Ya, banyak ya, salah satunya dengan ulama perempuan, ada Ustazah Oki Stina Dewi, ada Mama Dede. Banyaklah saya mencurahkan isi hati saya. Salah satu dari mereka menyimpulkan bahwa kelakuan si Habib AJ ini udah termasuk pada kemaksiatan. Termasuk banyaknya kekerasan yang dia lakukan kepada saya. Dan satu lagi nih Kiai, setelah ini yang menarik ya, plot twistnya di sini. Setelah dimediasi oleh HRS, saya pikir si Habib AJ ini sudah kapok, sudah tobat, udah insyaf. Karena ngomongnya gitu di depan HRS, udah saya kapok nikah lagi, udah saya kapok poligami awal gitu. Tapi ternyata makin brutal Kiai. Dia yang dimaksud brutal itu? Brutalnya dia setelah dimediasi HRS bukannya insyaf, tobat, malah ngawinin perempuan cuma lewat telepon, tanpa wali, tanpa saksi. Masya Allah. Itu perempuannya datengin saya, ngadu ke saya. Setelah dia speak up di salah satu TV nasional. Masya Allah, Masya Allah. Jadi perempuan ini dikawin cuma lewat telepon dengan mahar cuma 100.000, sama dengan saya. Dan ditalak cuma beberapa minggu langsung dibuang gitu, dicerai paksa. Bukan digunakan istilah nikah mut'ah enggak ya? Enggak Kiai. Kalau nikah mut'ah itu kan ada perjanjian di awal ya, mungkin berapa minggu, berapa bulan. Kalau ini nggak ada. Dia udah bosen dibuang. Jadi motif kejahatannya dia itu kawin buang, kawin buang, kawin buang atau berzina. Iya, sekarang kan banyak disalahartikan ya. Ada orang mengartikan laki-laki ketemu perempuan senang-senang bareng kemudian berzina, 3 hari pisah bilang ini mut'ah. Jadi memudahkan syariat gitu ya, maka harus dibenahi kembali di sini. Tapi itu hanya satu orang tadi itu setelah panjenengan. Iya. Korban. Oh, banyak Kiai. Banyak. Setelah saya lapor ke polisi, setelah saya speak up di banyak media TV nasional, itu 1 lusin lebih perempuan menghubungi saya mengaku menjadi korbannya oknum Habib AJ. Masya Allah. Bermacam-macam, ada yang dikawin lewat telepon, ada yang dizinahi, dihamili sampai aborsi, ada yang cuma beberapa minggu, ada yang diajak check-in hotel. Aduh, bermacam-macam. Saya sendiri sampai diajak check-in sama Habib tadi itu ya? Iya, diajak check-in. Dan semua bukti chat-chat perempuan yang selusin lebih itu sudah saya serahkan ke penyidik. Masya Allah. Itu sudah berapa lama disampaikan ke penyidik itu? Kasusnya sudah bergulir 1 tahun, ya. Ini udah masuk bulan Agustus, sudah 1 tahun lebih. Tapi belum bergerak ya? Sudah diproses oleh kepolisian, tapi terkesan sangat lambat karena alasannya pernikahan saya hanya sah secara agama, bukan negara. Yang saya sesalkan adalah mengapa hukum di negara ini, mengapa pihak kepolisian tidak fokus pada kekerasannya, kenapa malah fokus kepada legal standingnya gitu. Saya kan sedang tidak menuntut uang, saya tidak menuntut harta. Saya mencoba untuk dilindungi karena saya mendapatkan kekerasan gitu. Iya, kenapa pasal yang dilemparkan itu karena apa ya? Yang dibicarakan itu legal formalnya ya. Padahal kita tidak sedang bicara warisan, ya kan, tidak bicara soal status janda, tidak bicara tentang nafkah, tapi bicara tentang perilaku kan. Tindakan kejahatan yang dia lakukan melanggar hukum, ini kan seharusnya polisi tidak fokus pada legal standing saja. Ya, kalaupun dilakukan pada perempuan lain juga sudah pelanggaran kan sebetulnya kan. Betul. Ya, dan saya juga sudah menjalani visum psikis di Rumah Sakit Polri dan hasilnya sudah ada di penyidik. Sekarang apa yang
kan hampir jalan buntu semua ya. Ngomong ke tokoh ini buntu, ke sini buntu. Sekarang apa yang yang sedang ditempuh oleh Saya sudah ada di titik ikhlas, pasrah kepada Allah, tapi bersabar juga. Hanya sabar saya bukan diam, Kiai. Ya. Bersabar saya adalah berikhtiar, bergerak, tapi berpasrah pada keputusan Allah. Sabar saya ada di titik itu. Sabar itu begini ya. Ketika kita bicara sabar itu, kita ingat di dalam cerita peperangan antara Talut dengan Jalut. Jadi Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tuhan, curahkan pada kami kesabaran dan kokohkan telapak kaki kami, tolonglah kami dalam melawan orang-orang kafir. Jadi sabar itu bukan diam. Betul. Dia bekerja profesional, dia menempuh jalur yang harusnya dilakukan, Ya. tapi dalam hati dia pasrah bahwa ini yang harus saya lakukan karena memang ini yang dituntunkan oleh Tuhan. Iya. Nah itu sebetulnya. Kalau nggak sabar, mungkin saya udah kayak Polwan kemarin itu, bakar suami hidup-hidup. Janganlah. Itu cuma judi online. Ini saya mengalami kekerasan yang begitu banyak. Cuman kan saya memilih untuk sabar. Ya sudahlah, lapor ke polisi, berpasrah kepada Allah. Yang penting sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Alhamdulillah, Allah selalu menolong dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada Gus Rofi, Dan ini sekarang ketemu orang ini ada gimana? Gus Hilman. Ya, jadi saya selaku kuasa hukum baru dari Zeda Salim, ya, menggantikan kuasa hukum sebelumnya. Mbak Zeda telah melaporkan, Maaf, kurang jelas ininya. Mbak Zeda telah melaporkan sebuah peristiwa pidana yang telah diterima pada tahun 2023 di Polres Kabupaten Bekasi. Ya, memang yang menjadi acuannya itu dengan bukti-bukti yang ada dengan Komnas Perempuan itu, ya, penelantaran ekonomi serta kekerasan seksual serta psikis itu sudah masuk dalam visum et repertum dan dari pemeriksaan dari psikologis di sini, psikiater ya. Jadi memang kendalanya yang tadi Mbak Zeda bilang, memang ada pendapat yang berbeda dari pihak kepolisian bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang dijadikan dasar laporan tersebut harus ada bukti atau legal standing dari akta nikah, gitu kan. Sedangkan dari sebuah peristiwa perdata itu sendiri, pengakuan yang dijadikan pengakuan kedua belah pihak itu menjadi alat bukti yang sempurna bahwa Mbak Zeda sama Habib AJ ini telah mengakui adanya pernikahan, ya kan? Hanya saja tidak didaftarkan di negara, ya, karena negara kita menganut Undang-Undang Nomor 174 itu menganut asas monogami, pernikahan monogami terbuka, di mana monogami itu hanya boleh diberlakukan seluruh agama di Indonesia, 5 agama. Cuman terbukanya itu hanya khusus agama Islam dan Hindu. Nomor 1 tahun 74. Tapi ya di sini jadi presiden buruk di sini adanya Habib AJ ingin menikahi seseorang yang dimana dia berstatus sudah menikah, punya akta nikah. Tapi karena tidak melewati prosedur negara, otomatis kemampuannya tidak diuji di pengadilan. Sedangkan kalau untuk pengesahan dari adanya akta nikah kedua itu harus melalui permohonan dari pengadilan, di mana hakim akan memeriksa kemampuan dari calon suami tersebut untuk menafkahi 2 orang wanita sekaligus. Terus yang kedua, jika Mbak Zeda bilang ini sudah ada izin dari istri pertama, harus dihadirkan di pengadilan. Hakim akan menghadirkan 2 istri tersebut di pengadilan, menanyakan langsung apakah kamu benar-benar menyetujui ada pernikahan kedua. Yang ketiga, harta yang pernikahan dari istri pertama dipisah. Nah, setelah itu, ya, itu mempunyai 2 akta nikah. Nah, jadi ini jadi presiden buruk. Jadi ketika seorang Habib yang dimana menjadikan tokoh yang baik malah menyia-nyiakan seorang perempuan yang baik seperti ini. Jadi sekarang juga dari laporan ini saya menemukan juga adanya pengembangan dari kasus ini bahwa Habib AJ ini juga melanggar dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.
Tapi kami tidak akan membeberkan di sini tentang pasal-pasalnya karena ini dalam pengujian dari penyidik. Gitu. Terima kasih. Ya, dari sini kita bisa mengambil pelajaran ya. Negara itu akan memberikan payung kepada orang-orang yang memang mau bernaung di bawahnya. Misalnya, orang menikah itu harus dicatat di KUA. Nah, kadang-kadang kita menganggap itu kecil. Nggak usah dicatat lah. Hari itu mungkin kau bisa benar. Tapi ketika nanti setahun, 2 tahun kita sudah punya anak, itu akan jadi masalah. Ini terjadi pada seorang jaksa dulu, saya kenal itu. Seorang jaksa, saya kenal meninggal dunia. Tahu-tahu ada ibu-ibu satu bawa anak lagi ke rumah duka. Dia mengaku sebagai anaknya, sebagai istrinya, dan mempertanyakan bagi waris. Negara kan gampang, mana bukti nikahnya? Iya. Kami nikah di bawah tangan. Ya enggak, bawah tangan di bawah meja enggak tahu kan? Enggak, kita akan bantu urus pembagian warisanmu kalau kamu benar-benar istri dia, almarhum. Kalau ini kan punya, ada. Bahkan tinggal bersama di situ. Kamu kan nggak punya. Nah, ini barangkali yang seharusnya jadi pelajaran buat kaum wanita. Pernikahan model itu yang rugi pasti wanita. Mending kalau tidak meninggalkan putra. Kalau meninggalkan putra atau kemudian misalnya mohon maaf, dia meninggalkan rumah itu setelah diketahui orang bahwa rumahnya itu dia meninggalkan hutang yang banyak yang karena istri. Gitu loh. Nah, ini mudah-mudahan jadi pelajaran. Sebenarnya ketika ada berkumpul seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak memiliki surat pernikahan, di situ sebetulnya sudah ada sanksi ya kan, ada hukum negara sebenarnya. Sebenarnya sudah ada hukum negara. Tapi memang negara selama ini lalai dengan hal seperti ini. Kenapa sih dibiarkan orang menikah tanpa ada catatan nikah kan gitu? Yang akibatnya menjadi seperti ini. Kalau diantisipasi dari awal sih, bahkan di puncak juga kan pelacuran ya di bulan Mei biasanya tuh bulan. Maka dikenalnya kan jadi bulan Arab, kan menghina sama Arab sebetulnya itu. Datanglah rombongan cowok-cowok hidung yang belang apa yang belontang apa yang totol-totol nggak tahu datang ke situ, berkumpul begitu saja dengan kawin yang mereka istilahkan dengan nikah mut'ah ya. Padahal ya sebenarnya mereka bukan niat mut'ah, niatnya ya mau berzina aja, cuma ada legal formal sekelompok orang aja istilahnya kan. Jadi ini pelajaran buat kita semua. Apa yang dialami oleh Mbak Zeda sebetulnya satu keinginan yang indah lah. Keinginan yang indah ingin berumah tangga dengan orang yang soleh ya. Walaupun pada akhirnya kesolehan itu Hanya kedok topeng. Saya tidak mengatakan dulu ya. Yang mengatakan hanya yang tahunya. Kalau saya kan nggak tahu topengnya seperti apa waktu itu kan. Jadi ambillah pelajaran. Sekarang yang ditempuh adalah jalur hukum tentunya ya. Dan ini kan Mbak Zeda kan sudah mengajak ini orang ini orang Pak ini saya kenal udah lama. Insya Allah orang baik lah. Yang penting gini, kalau bantu hukum ini saatnya kita berjuang, saatnya kita membela kebaikan, lupakan hal-hal dunia, fokus pada tanggung jawab kita sebagai kemanusiaan. Insya Allah berkahnya ada. Betul. Sudah sampai di mana sekarang untuk perjalanan proses hukum tadi? Proses hukum masih penyelidikan sampai sekarang, 1 tahun lebih masih stuck di penyelidikan. Saya sendiri juga tidak habis pikir kenapa kok proses hukumnya sangat lama sekali. Sedangkan si oknum Habib AJ ini sampai sekarang masih bebas berkeliaran, berceramah, nempel dengan IBHRS seolah dia sosok yang suci, mulia. Saya rasa dia lebih berbahaya dari preman. Kalau preman bertato nyari mangsa perempuan susah, Gus. Betul. Yai. Tapi dia memakai topeng kehabibannya, mengaku-ngaku cucu Nabi dengan surbannya, dengan gamisnya. Jadi dia mencoba dengan topengnya untuk mencari mangsa itu jauh lebih gampang. Karena dia memakai topeng, Gus Kiai. Masya Allah. Dan saya kira mungkin sepengetahuan Mbak Zeda itu mungkin banyak ya. Iya, jadi motif kejahatannya itu nikah siri, kawin buang. Kalau udah bosan dia buang.
dicerai paksa si perempuan ini, dia udah puas, udah bosan. Dan saya rasa motif kejahatan seperti ini itu miris, bukan hanya, saya begini mikirnya, di kalangan perempuan syarifah saja dia bisa merendahkan harkat martabat perempuan, apalagi perempuan pribumi. Maksudnya gimana? Yang mengadu ke saya itu juga dari kalangan syarifah banyak yang direndahkan harkat martabatnya oleh si oknum Habib Aja ini. Orang yang Banyak satu dari ini. kaum syarifah. Pribumi juga banyak. Saya berpikir begini, kaum syarifah saja bisa dia injak-injak, dia rendahkan harkat martabatnya seperti itu, apalagi wanita pribumi dianggap apa sama dia. Gitu. Ada nggak punya pikiran gini, misalnya ini canda aja, membuat satu komunitas gitu loh. Misalnya komunitas itu namanya company, anti company, komplotan, pendusta dan penipu, umpamanya gitu. Umpamanya bikin wadah apa aja lah dari para korban tadi. Pernah nggak komunikasi, kumpul membuat gerakan untuk mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang serupa kepada bangsamu yang lain? Jadi korban-korbannya ini kan bervariasi ya, kiai dari syarifah, dari pribumi, bervariasi dari istri orang, dari yang masih perawan, bervariasi. Dan kebanyakan mereka takut dan tidak berani karena kan zina ya. Jadi mereka ini sebagai kaum perempuan merasa malu. Dan yang berani speak up di TV nasional beberapa waktu lalu kan 3 orang. Itu pun dinikah secara agama. Berani speak up itu pun pakai cadar, Mas Ian. Cuma saya yang berani nunjukin muka kayak begini. Lainnya pakai cadar karena malu. Apalagi mereka yang berzina, Kiai. Kalau saya lihat berarti tadi panjenengan itu bisa terbawa itu mungkin korban kopi luwak. Korban pikiran halu dan hoak gitu. Itu mungkin ya, jadi kabar gembira surga kan, punya turunan mulia, ya kan, mungkin itu ya. Ya, kalau buat saya keturunan Nabi, keturunan Rasulullah itu bonus. Saya tidak melihat itu, Kiai. Saya dulu mau dinikahi sama dia karena saya melihat kesehariannya ceramah di mana-mana. Dia punya pondok pesantren, ilmu agamanya bagus, baik. Sampai saya dikasih mahar cuma 100.000, saya terima, saya ikhlas. Sampai orang tua saya merestui karena melihat kesolehannya dia. Masalah dia keturunan Rasulullah, cucu Nabi, itu bonus. Saya tidak melihat itu. Cuman ya kalau saya lihat motif kejahatannya dia ya memang yang dia gunakan ke beberapa perempuan ya dengan dia membranding dirinya bahwa dia adalah keturunan cucu Nabi. Itu tadi sehingga kopi dia luwak. tampak suci, mulia. Bukan tapak ya, tampak ya. Tampak. Kalau tapak kan silat ya. Ya. Ya itu kopi luwak tadi, korban pikiran halu dan hoak. Iya. Atau korban pidato halu dan hoak nih. Oh iya. Ini kopi luwak nih. Jadi sekarang kesimpulannya, berarti kan panjenengan harus melihat juga kepada pemuda-pemuda ini yang muda gini nih, yang anggap saja istilah lama Indonesia gitu loh. Nilainya kira-kira itu bisa disamakan atau tetap ini masih jomplang aja kalau dibandingkan dengan komunitas yang tadi itu, dengan laki-laki rombongan tadi itu. Nah, dengan ini kira-kira apakah bisa dianggap setara atau ini jomplang nih setelah pengalaman itu Dengan pribumi. Kita turunan imigran. Kalau saya melihat semua lelaki itu beda derajatnya dari iman dan ketakwaannya, Kiai. Bukan dari nasab atau apa, itu bonus lah. Saya dulu melihat dia memiliki derajat yang baik karena kesolehannya, bukan dari hartanya, bukan dari keturunannya. Tapi ya sekali lagi masalah saya ini, saya ingin menarik kesimpulan dari semuanya. Masalah saya ini bukan masalah pribadi, Kiai. Tapi ini sudah menyangkut umat. satu kaum Terutama kaum Hawa, wanita. Saya merasa berdosa jika saya diam. Karena nanti di akhirat Allah akan bertanya pada saya. Saya akan ditanya oleh Allah. Allah sudah menunjukkan semua kezolimannya dia di depan mata saya, tapi kenapa saya diam? Itulah alasan saya gunakan ini sebagai ladang pahala, sebagai ladang jihad saya untuk terus mencari keadilan agar si oknum Habib ini jera dan agar ini menjadi contoh
untuk oknum-oknum Habib-Habib yang lain supaya tidak sembarangan dalam memperlakukan wanita, terutama wanita pribumi. Jangan kau anggap wanita pribumi itu seperti keset, seperti sampah, bisa kau buang seenaknya. Kami wanita pribumi punya harkat, martabat, dan marwah. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah sebagai bentuk ikhtiar, semoga bisa menjadi pelajaran untuk kaum oknum-oknum Habib di luar sana agar tidak seenaknya merendahkan wanita. Ya, ada pesan moral dari Kartini dulu kan. Bagaimana wanita direndahkan, tidak boleh sekolah, tetap di dapur. Ketika datang Kartini dan nama beliau abadi sampai hari ini. Ada juga wanita yang ikut berjuang dengan suaminya di Aceh, Setiadin. Saya kira hari ini saya melihat ini bukan tanpa resiko loh, bicara seperti ini. Iya. Resikonya berat sama dengan perang melawan Belanda dulu tuh. Iya. Tapi ya kita doakan ya, mudah-mudahan karena niat baik ini, insya Allah Allah jagalah. Kita hanya bisa menjaga dengan doa bareng-bareng dan jaga keikhlasan. Insya Allah ini pelajaran yang mahal, lebih mahal daripada kuliah lah. Ya, ini kuliah gratis buat kaum wanita ya. Kuliah gratis buat ibu-ibu yang punya anak perempuan, kuliah gratis buat anak bangsa ini. Ini berani bicara sendirian, apa ya? Sekali lagi, bukan tanpa resiko. Dalam pengertian mungkin dicela orang, mungkin dihina orang, caci orang, tapi percayalah bahwa kalaupun ada orang yang mengatakan kulit durian itu menyakitkan, lebih banyak orang yang mendekatinya karena dalamnya memang manis. Orang lebih melihat itu, percayalah. Mau bilang apapun orang, tetap dia akan tahu Zeda adalah pejuang kaum wanita yang menyadarkan kami semua, yang membuka mata kami semua bahwa di balik yang terlihat ada sesuatu bahkan yang lebih berat yang tersembunyi yang harus diwaspadai. Jadi hati-hatilah kaum wanita, jaga kehormatanmu, jangan terpedaya dengan kibaran bendera, karena di sana bisa jadi ada angkara. Jangan ada korban-korban lagi. Saya kira itu ya. Baik, kita mendoakan Zeda panjenengan sabar ya. Wa tammat kalimatu rabbika husna ala bani Israil bima sabaru. Sempurna anugerah Tuhanmu pada Bani Israel karena kesabaran mereka. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah, sabarmu itu Allah. Nah, kemenangan peperangan itu juga adalah orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan Allah kuatkan hatinya, kuatkan niatnya, kuatkan keikhlasannya, juga para pendampingnya dari pengacara yang menemani. Ikhlas, itu pesan saya itu aja. Ikhlas, tidak usah berpikir yang lain. Ini bangsamu sedang memanggilmu, berbuatlah bergandengan tangan. Kita hanya bisa mendoakan tentunya, insya Allah kumpul ini bergerak di jalurnya, ini tetap bicara apa adanya, kita mendoakan, insya Allah menjadi kebaikan. Ambil pelajaran, cukup Zeda, jangan ada yang lainnya, Zeda yang lainnya. Insya Allah benihmu akan menumbuhkan pohon besar dan kelak kau lihat buahnya sangat banyak. Amin. Terima kasih, Anda sudah siap menjadi benih yang diinjak-injak di tanah karena kau berharap ada buah di pucuk langit sana. Insya Allah. Insya Allah. Para pemirsa sekalian, teman-teman semua, ini kalau diterus-terusin ngomong namanya ngobrol sampai subuh juga kuat, tapi saya kira intinya sudah cukup. Kita sudah mendengarkan langsung dari narasumber asli, ini langsung sumber sezaman ya. Oke. Ini apa? Sezaman, bukan zaman berikutnya. Kalau tahun besok mungkin sudah lain ceritanya. Jadi sudah mutasil. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ya teman-teman, cerita dari seorang wanita yang dinikahi oleh oknum Habib yang tidak bertanggung jawab itu ya. Jadi seorang wanita ini mengaku bernama Zaidah Salim, dinikahi oleh oknum Habib yang berinisial AJ ya. Jadi si perempuan ini, si Zaidah Salim ini bercerita panjang lebar tentang masalah pernikahannya. Mulai dari pokoknya si perempuan ini sudah melaporkan ke pihak Komnas Perempuan, ada bukti-buktinya juga, dan si oknum AJ ini masih berkeliaran sampai sekarang, masih keliaran dakwah-dakwah, sering berdampingan bersama dengan HRS ya, menurut keterangan dari
Sida Zaida Salim ini ya teman-teman. Jadi sekarang ini sudah dicerai ya, bahkan dia bercerita sebelum dicerai dia minta untuk tidur bareng. Setelah itu tidur bareng itu beberapa menit kemudian langsung dicerai katanya ya. Ini memang sangat tidak beradab sekali ya teman-teman. Setelah ditiduri langsung ditinggal begitu saja ya teman-teman. Memang ya kelakuannya memang wah, saya tidak bisa ngomong apa-apa kalau seperti ini ya teman-teman. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi terhadap orang-orang, karena ceritanya Sayyidah Salim ini kalau misalnya preman untuk mencari perempuan-perempuan itu memang sulit, tapi kalau oknum Habib yang berkedok agama, memakai jubah, memakai sorban, memang sering gampang sekali untuk mengelabui wanita-wanita katanya ya. Jadi setelah itu banyak oknum-oknum yang bukan oknum ya, banyak perempuan-perempuan yang dinikahi sama oknum Habib ini secara tidak wajar. Ada yang dinikahi hanya lewat telepon, setelah beberapa minggu langsung dicerai gitu ya. Ada yang beberapa bulan dinikahi langsung dicerai gitu ya. Jadi Sayyidah Salim ini bercerita panjang lebar. Setelah dia melaporkan, banyak yang menghubungi dia katanya ya, lebih dari satu lusin itu 12, lebih dari 12 orang yang menghubungi, belum yang tidak menghubungi ya. Ini yang sudah ketahuan menghubungi Sayyidah Salim ini ada 12 orang ya. Jadi dalam bahasanya itu satu lusin katanya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi pelajaran buat kita semua, dan buat perempuan-perempuan ya jangan sampai didekatilah oleh orang-orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua.